Dia melantunkan lagu sihirnya, menembus, menguak, bermuslihat, mengungkap, menyibak, berkhianat. Namun Felagun gigih bertahan, menjawab dalam lagu, membalas dengan nyanyian. Bergeming, berjuang, melawan angkara, menjaga rahasia teguh bak menara. Tak ingkar janji, setia sampai mati, berubah wujud dan beralih rupa. Lolos dari jerat, bebas dari perangkap, membuka penjara dan memutus rantai, bersaut-sautan dan berbalas nyanyian, bertempur dengan lagu, beradu kekuatan, lantang menggelora, Felagun melawan. Penggalan penyampaian adegan laga antara Peri Finrod Felagun melawan Melkor yang gue bacakan sebelumnya adalah salah satu contoh gaya penulisan Tolkien yang menurut gue luar biasa dan imajinatif sekali. Perlu digarisbawahi ya, Tolkien adalah profesor literatur di Universitas Oxford, Inggris. Ini yang menjadikan karya-karya Tolkien masuk ke dalam sastra tingkat tinggi yang menjadi acuan bagi dunia sastra. Walau bagi kita yang remah-remah rengginang kayak kita, agak sulit untuk mencernanya. Tapi somehow, The Lord of the Rings Trilogy, karya Peter Jackson, adalah yang paling mendekati penggambaran Tolkien sejauh ini. Video ini adalah bagian kedua, cerita pemberontakan Melkor, seorang mantan malaikat, mantan Ainur, yang membangkang. Bagian kedua ini akan fokus dari masa-masa Melkor di penjara, perebutan permata Silmarils dari bangsa Peri, hancurnya Valinor, dan kemenangan Melkor, hingga dilemparkannya Melkor ke dalam The Void atau kehampaan ketika dia dikalahkan. Bagian pertama mengenai Melkor sudah gue buat dan gue upload sebelum ini, dan teman-teman yang mungkin baru bergabung dan belum tahu cerita awalnya bisa klik link di atas atau link yang gue taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share juga biar gue semakin semangat untuk membahas tuntas semua seluk-beluk mengenai dunia Tolkien, dan gue harap kalian puas. Berikut ini adalah bagian kedua Silmarillion mengenai Melkor yang gue kasih judul Melkor dan 3 Permata Silmarils. Morgoth dipenjara di Aula Mandos dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Di penjara Mandos, ia merencanakan untuk balas dendam kepada Valar. Masih belum pulih dari akibat perang melawan Morgoth, Valar masih nggak mampu juga untuk mengejar dan menghancurkan sisa-sisa pasukan Morgoth yang tersebar di seluruh dunia. Dan banyak makhluk jahat dan antek dari Morgoth yang melarikan diri. Dan para pasukan Morgoth ini menunggu tuan mereka untuk kembali. Di hadapan tahta, Morgoth bersujud memohon pengampunan untuk dibebaskan. Manwë dengan sangat baik justru memberikannya. Karena Manwë ini sifat Ainur, sifat malaikat yang welas asih. Walaupun dalam sejatinya dia adalah pemimpin di seluruh Valar. Valar Ulmo dan Valar Tulkas tidak senang dengan penilaian si Manwë tadi. Dan seluruh anggota Valar itu nggak membiarkan Morgoth pergi begitu saja. Istilahnya mungkin tahanan wajib lapor kali ya. Dan dia diperbolehkan tinggal di Valinor untuk sementara waktu. Tapi emang dasarnya udah setan ya si Morgoth ini, ya namanya juga iblis lah ya. Dia mulai mengerahkan pengaruh liciknya untuk merusak para peri, terutama Peri Noldor. Jadi gue jelasin terlebih dahulu ya. Ada 3 klan bangsa peri. Yang pertama adalah Noldor, Fenyar, dan Teleri. Fenyar ini tidak mempercayai si Morgoth, dan Teleri yang menurutnya terlalu lemah bagi si Morgoth. Tetapi si Morgoth ini penasaran sama Noldor. Dan dia ingin mempelajari apa yang bisa dia pengaruhi terhadap Noldor. Dan dia ngerasa kalau misalnya si Noldor ini mungkin ada sesuatu yang bisa diberikan kepada Melkor. Dan akhirnya Melkor menemukan musuh terbesarnya, yakni Feanor, putra tertua dari Finwë, raja tertinggi Peri Noldor. Feanor itu menciptakan Silmarils, batu permata paling sakti yang pernah ada, dan ini sangat diinginkan oleh Melkor. Melkor secara halus menyebarkan kebohongan mengenai Valar dan kedatangan bangsa manusia. Feanor sangat terpengaruh oleh bisikan-bisikan Melkor, meskipun Feanor begitu membenci Melkor sebenarnya dan nggak tahu kalau misalnya sumbernya itu
gosipnya benar apa enggak sih gitu. Silmaril itu dibuat dengan sangat terampil dari zat kristal yang disebut Silima oleh Feanor dan berisi cahaya dari 2 pohon Valinor. Pohon-pohon ini adalah sumber cahaya utama di dunia sebelum matahari dan bulan diciptakan. Sehingga 3 permata Silmarils adalah objek yang paling diinginkan. Siapa yang memiliki permata Silmarils menjadi paling superior di antara yang lain. Sehingga Morgoth atau Melkor sangat menginginkannya. Ide-ide baru Melkor tentang negeri yang luas dan kerajaan yang agung menyentuh hati Feanor dan hati banyak peri Noldor lainnya. Karena politik yang dimainkan Melkor ini, para peri itu mulai menggerutu melawan Valar dan kedamaian Valinor akhirnya terganggu. Feanor menimbulkan masalah dan saat diadili di hadapan Valar akhirnya terungkaplah bahwa Melkor adalah akar masalah ini. Tulkas itu langsung pergi berurusan dengan si Melkor, tetapi menemukan Melkor itu udah keburu kabur. Dia melarikan diri. Melkor nggak terlihat untuk sementara waktu. Ketika muncul dan bertemu lagi dengan Feanor, Melkor kembali menggodanya dengan kata-kata persahabatan. Ya bentar kayak ular lah ya. Dan tawaran pembalasan terhadap Valar yang dianggap Feanor itu telah berbuat salah kepadanya. Feanor itu bimbang, tetapi Melkor itu terlalu memaksa. Dan akhirnya dia menyinggung-nyinggung tuh mengenai Silmarils. Dan Feanor akhirnya melihat nih nafsunya si Melkor ini untuk permata itu. Untuk pertama kalinya, ia sadar, mengutuk dan menolak Melkor. Pergi dengan marah, pergi ke selatan, ngelewatin gunung Hyarmentir ke lembah gelap Avatar, di mana ada laba-laba Ungolian. Roh gelap misterius dalam bentuk laba-laba yang pernah menjadi pelayannya dulu. Kemudian Melkor dan Ungolian menyerang Valinor. Melkor menusuk 2 pohon dengan tombaknya dan Ungolian meminum getahnya. Kemudian dia meminum sumur Varda dan keduanya melarikan diri ke utara, ke daerah bernama Formenos. Meninggalkan tanah Valinor dalam kegelapan, kehancuran, api, dan kebingungan. Di Formenos, Melkor membunuh Finwë dan mengambil harta karun Feanor termasuk Silmarils. Kemudian Melkor masuk lagi ke dalam Middle Earth. Dia menyerang, tapi Feanor telah mengutuknya, menamainya Morgoth. Dan dengan nama itu akhirnya dia dikenal selamanya oleh para Eldar. Setelah aman, Ungolian itu menuntut perhiasan Feanor. Laba-laba itu secara misterius tumbuh besar dalam ukuran yang gak masuk akal karena getah dari 2 pohon Valinor. Dan Morgoth yang sangat lemah karena peperangan di Valinor itu tiba-tiba takut sama si Ungolian ini. Tapi karena nggak memiliki kekuatan untuk ngelawan laba-laba mengerikan itu, dia itu satu sisi masih nggak mau berpisah dengan permata yang indah Silmarils tadi yang telah menangkap cahaya 2 pohon sakral Valinor. Dan akhirnya Ungolian membungkus si Melkor dengan jaring, menyiksanya dan hampir melahapnya. Teriakan putus asa yang begitu bergaung keras dari Melkor menembus jauh ke dalam dinding Angband dan didengar oleh Gothmog dan Balrog, dan mereka menyelamatkan Melkor dari cengkraman Ungolian, mengusir Ungolian dengan cambuk-cambuk mereka. Melkor kembali ke Angband di mana dia membuat mahkota besi untuk 3 permata Silmarils dan dia memakainya. Melkor membangun kembali benteng di Angband dan mengetahui kisah bahwa para peri telah menyebar ke dunia tengah atau Middle Earth. Peri Thingol dan Sindar tinggal di kerajaan hutan bernama Doriath. Sementara Círdan dan Teleri tinggal di Valas dan Denethor dan Nandor berkemah di Osirian. Morgoth kembali berperang melawan Thingol, mengepung Doriath dan menghalau Thingol dari Círdan. Tapi Thingol menghubungi Denethor untuk meminta bantuan dan Nandor bergabung dengan Sindar untuk melawan Morgoth dan pasukan orknya. Terperangkap di antara 2 pasukan, Orc Morgoth benar-benar dikalahkan dalam pertempuran pertama. Melkor melarikan diri ke utara dan mereka dicegat dan dihancurkan lebih lanjut oleh Naugrim. Orc yang menyerang Círdan berhasil mendorong Teleri ke tepi laut. Morgoth lalu dihadapkan oleh tantangan lebih lanjut ketika Feanor, putra Finwë, pencipta Silmarils itu mendarat di Middle Earth. Mereka mendirikan kemah di Mithrim
Tetapi Morgoth menyerang mereka dengan cepat, berharap untuk mengusir mereka sebelum mereka menetap terlalu banyak dan akhirnya menjadi ancaman buat si Morgoth. Tapi para peri baru saja keluar dari aman dan mereka memiliki cahaya Valinor di mata mereka. Para orc itu takut pada mereka dan tersapu di depan mereka. Feanor mengejar mereka bahkan sampai ke gerbang Angband. Tetapi Morgoth mengirim Gothmog dan Balrog. Feanor akhirnya terbunuh. Tetapi Balrog didorong kembali masuk ke dalam bumi. Dan meskipun Morgoth kehilangan Beleriand, dia senang karena Feanor sudah mati. Ketika peri Fingolfin datang dengan putra-putra Finarfin, dengan dendam membara ingin mengambil kembali permata Silmarils dan membalas dendam kepada Morgoth atas kerusakan yang telah dilakukannya. Mereka berbaris ke gerbang Angband, namun tak bisa melangkah lebih jauh. Saat para peri mulai membangun kerajaan mereka di dunia tengah, Morgoth menunggu 60 tahun sebelum dia menyerang lagi. Pertempuran ini disebut Dagor Aglareb, pertempuran agung. Disebut demikian karena itu adalah kemenangan besar bagi para peri. Fingolfin dan Maedhros, putra tertua Feanor, menggabungkan kekuatan mereka dan memukul mundur Morgoth. Mereka kemudian mengatur pengepungan Angband, benteng persembunyian Morgoth. Morgoth akhirnya muncul membakar banyak penunggang kuda elf hidup-hidup. Pasukannya mengepung benteng di semua sisi, dipimpin oleh Glaurung dan Gothmog. Dan beberapa bangsawan Noldor akhirnya jatuh dalam pertempuran berikutnya. Sebagian besar Beleriand dikuasai dan daerah Dorthonion direbut. Dalam satu pukulan, Morgoth mematahkan pengepungan Angband. Tetapi kemenangannya tidak selengkap yang dia inginkan. Raja Fingolfin kecewa dan marah karena kekalahan itu dan pergi ke Angband. Dengan api dendam di matanya, Orc Morgoth mengira bahwa Fingolfin adalah roh pendendam dan melarikan diri. Di sana, dia menantang Morgoth untuk bertarung duel 1 lawan 1. Terlepas dari kekuatan Morgoth, dia memiliki ketakutan akan kematian jauh lebih besar daripada Valar-Valar atau Ainur lainnya. Dan bahkan ragu-ragu ketika Fingolfin itu menantangnya 1 lawan 1. Tapi Morgoth gengsi untuk nolak si tantangan Fingolfin ini. Dia akhirnya melangkah keluar, langkah kakinya seperti guntur di bumi. Dia mengenakan baju besi hitam dengan mahkota Silmarils di kepalanya dan perisai yang berduri. Dengan Gron, palu dunia bawah tanah. Dan akhirnya Morgoth dan Fingolfin bertarung dalam duel yang sangat ganas. Api menyembur dari bumi dengan setiap pukulan palunya si Morgoth tadi. Tetapi Fingolfin itu cepat banget dan menghindari setiap ayunan dari si Morgoth yang kuat. Fingolfin memberi Morgoth 7 luka. Meskipun Morgoth berteriak dalam kesedihan, dia terlalu kuat untuk dibunuh. Fingolfin itu akhirnya capek gitu ya. Dan akhirnya dipukul oleh perisai Morgoth. 3 kali dia terhuyung-huyung, berdiri dengan sia-sia, mahkota dan perisainya pun telah patah, dan 3 kali Morgoth telah menjatuhkannya. Sebelum Fingolfin akhirnya ambruk di atas salah satu lubang yang ditinggalkan oleh palu Morgoth, si Gron tadi. Saat Morgoth meletakkan kakinya di leher Fingolfin untuk mematahkan si lehernya tadi, Fingolfin dalam satu serangan terakhir, kekuatannya yang terakhir, mengayunkan pedangnya ke kaki pangeran kegelapan itu, dan darah Morgoth memenuhi kolam yang telah dibuat oleh palunya sendiri. Morgoth yang marah menghancurkan Fingolfin, meskipun dia mengalami pincang permanen karena cedera oleh Fingolfin. Morgoth ingin mengoyak-ngoyak mayat Fingolfin dan memberikannya kepada serigala-serigalanya, tetapi usahanya sia-sia karena Thorondor terbang masuk, mencakar wajah Morgoth dan melarikan diri dengan tubuh Raja Fingolfin ada di genggamannya. Untuk beberapa waktu setelah itu, dunia berada dalam kewaspadaan. Bagian selatan Beleriand sebagian besar telah bebas dari murka Morgoth. Namun muncul sepasang kekasih di Doriath. Beren, seorang manusia dari Bor's House, dan Luthien Tinuviel, putri Raja Peri Thingol. Kedua kekasih ini memulai pencarian Silmarils. Dalam proses mengeluarkan Sauron dari Tol in Gaurhoth dan memasuki Angband dengan menyamar, Morgoth merencanakan beberapa kejahatan terhadap Luthien ketika dia berdiri terbuka di hadapannya.
tetapi membiarkannya menari untuknya dan dia membujuknya untuk tidur dengan lagunya. Lalu salah satu Silmarils berhasil dicuri dari mahkota Morgoth dan Morgoth murka. Beberapa waktu kemudian, seorang pangeran elf bernama Maedhros membuat aliansi antara Naugrim, Edain, dan Prinoldor lainnya. Mereka berbaris untuk menantang Morgoth kembali, membersihkan Beleriand dari pasukan Melkor yang telah tersebar. Tapi Morgoth melalui mata-matanya mengantisipasi tindakan mereka dan bertemu mereka dengan sekutunya orang-orang Easter dalam pertempuran besar di mana dia akhirnya menang. Banyak pangeran dan penguasa manusia, peri, kurcaci tewas di perang ini. Pertempuran ini diberi nama Niarnaeth Arnoediad, pertempuran air mata yang tak terhitung. Kemenangan Morgoth itu hampir dia dapatkan 100% saat dia menghancurkan daerah bernama Hithlum, Valas, March of Maedhros, serta Nagorthron pada tahun 495 zaman pertama. Tapi Turgon, Raja Gondolin, itu berhasil lolos. Semua yang selamat pergi ke Pulau Baler dan Mouth of Sirion. Morgoth akhirnya menangkap Húrin, seorang pejuang dari ras manusia yang telah ditangkap selama Niarnaeth Arnoediad tadi, dan menempatkannya di tempat tinggi bernama Tangorodrim untuk mengawasi keluarganya yang telah dikutuk oleh Morgoth. Keluarga yang dikutuk oleh Morgoth ini nanti akan punya peran yang sangat besar di akhir zaman dunia Tolkien. Setelah kematian Túrin Turambar dan Nienor, anak-anak Húrin, Morgoth membebaskan Húrin untuk melanjutkan hidupnya. Beberapa waktu kemudian, dengan bantuan Maeglin, peri pengkhianat, Morgoth menemukan dan mengepung Gondolin. Raja Turgon, pewaris laki-laki terakhir dari Fingolfin, terbunuh selama pengepungan. Kemenangan Morgoth di utara kini telah lengkap. Peri yang bernama Eärendil berlayar ke Valinor mencari bantuan dari Valar. Valar akhirnya setuju maju dengan pasukan yang perkasa, yang paling banyak yang pernah mereka kumpulkan. Morgoth juga melepaskan semua iblis, semua monster yang ia punya. Naga-naganya si Morgoth jatuh ke tangan para elang. Morgoth akhirnya ditangkap di benteng Angband. Kakinya dipotong dari bawah. Silmarils akhirnya dicabut dari mahkotanya dan dia diikat sekali lagi dengan rantai yang disebut Anggainor. Kali ini dia berhasil dikeluarkan dari Arda dan dilemparkan ke dalam The Void, kehampaan, untuk selama-lamanya. Morgoth tetap berada di The Void, diawasi oleh peri Eärendil dan tidak dapat kembali ke Arda selama Valar mempertahankan kekuasaan mereka atas Arda. Namun kebohongan yang dia taruh, kebohongan si Morgoth, kejahatannya si Morgoth yang ia tanamkan di hati anak-anak Ilúvatar, di hati para peri, para manusia, kurcaci dan lain-lain, masih tetap ada dan akan menciptakan akibat buruk sampai akhir zaman. Inilah kenapa Morgoth ini sangat mirip dengan iblis di agama-agama Ibrahim. Kehendak Morgoth itu meliputi masalah Arda. Jadi dalam arti ya, dia tuh gak pernah benar-benar pergi karena pengaruhnya masih ada. Arda itu telah dirusak begitu dalam sehingga hanya Eru Ilúvatar yang bisa sepenuhnya memulihkan kerusakan itu. Mereka yang ingin mengikuti jejak Morgoth seperti Sauron menemukan bahwa dengan menggunakan sisa pengaruhnya Morgoth yang masih tertinggal, menggambarkan tuan lamanya sebagai dewa pembebasan sambil menyangkal keberadaan Tuhan yang Maha Esa di dunia Tolkien, yakni Eru Ilúvatar. Berdasarkan nubuat kedua dari Perimandos, Morgoth akan kembali dan menyerang Arda di akhir zaman. Dia akan bertarung dalam sebuah pertempuran terakhir melawan Valar dan sekutu mereka sekali lagi. Tetapi pada akhirnya Morgoth akan dibunuh oleh Túrin Turambar, pria dari kalangan manusia keturunan terakhir yang telah ia kutuk. Ini kayak apa ya? Kayak mungkin Al-Mahdi gitu ya kalau di Islam gitu ya. Atau Mesiah kalau misalnya di Kristen. Bertahun-tahun setelahnya seluruh jagat Tolkien akan hancur selama-lamanya.